Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya. Allahu Akbar, yes. Bapak Ibu, sebelum nanti saya paparkan kaitannya dengan program yang hari ini akan saya diskusikan panjenengan, tentunya aku mohon ada imbal balik dari panjenengan, masukan apa yang memang perlu nanti diperbaiki dari apa yang nanti saya sampaikan. Kan gitu? Ya. Baik, Bapak sekalian, perkenalkan nama saya Didi Suwarno, CGP Angkatan yang ke-7. Tentunya saya berada di instansi SMK Muhammadiyah Nganjuk, salah satu calon, satu-satunya memang karena hanya satu, di mana program pengembangan yang nanti akan coba saya sampaikan ke panjenengan dan mohon nanti berdiskusikan yaitu Cakremes, di mana singkatan dari Camp Kreatif Media Sosial, yaitu sebuah wadah kaitannya dengan dunia digital. Adapun latar belakang Bapak sekalian kaitan dengan beberapa poin yang melatar belakangi. Yang pertama adalah ini sebagai wadah pencinta medsos untuk menciptakan jiwa mandiri dan kreativitas bagi peserta didik yang melibatkan bakat dan minatnya di bidang IT. Ini salah satu latar belakangnya. Kemudian yang kedua yaitu keterkaitan dengan program dengan modul sebelumnya yang sudah dipelajari dari modul 1 hingga sampai hari ini. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik, kualitas belajar peserta didik melalui program yang berdampak pada murid agar sikap mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, kemudian inovatif dan berpihak pada murid tercermin secara nyata sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang memang digaungkan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Adapun kemudian kepemimpinan murid yang ada di situ ada 3 poin. Yang pertama adalah suara, memberikan kesempatan murid untuk memberikan ide dan gagasannya tentang kegiatan atau program yang direncanakan. Kemudian pilihannya adalah memberikan kebebasan bagi mereka yaitu untuk memiliki sesuatu ide atau gagasan yang nanti akan dituangkan masing-masing peserta didik. Kemudian untuk memilihkan, murid diberikan kesempatan dan tanggung jawab untuk mengerjakan konten sesuai dengan ide dan gagasannya. Jadi ada jiwa memiliki dari konten yang mereka buat. Kemudian ada pun aset utama yang nanti akan mengimbangi atau mendukung, yaitu ada aset manusia. Di situ ada KS, kepala sekolah, kemudian ada guru IT yang membidanginya. Kemudian ada komunitas kreator yang nanti harapannya bisa menyokong ide kreativitas di anak. Kemudian fisiknya ada internet, ada HP, kemudian ada komputer yang tersedia di sekolah. Dan finansialnya ini kaitannya dengan dana, bisa mandiri atau patungan dengan yang lainnya. Kemudian ada pun tujuannya yaitu menjadikan peserta didik memiliki sikap student agency sehingga menjadi sebuah konten kreator yang kreatif, kemudian edukatif dan bisa menghibur. Tentunya nanti harapannya bisa bernilai jual. Karena nanti semakin konten itu bagus, banyak ditonton akan menghasilkan sebuah uang nanti di akhirnya. Kemudian kaitannya dengan capaian yang diharapkan dalam apa yang dihasilkan sesuai dengan bagja yang sudah dipelajari dari mulai awal buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian tahapan gali mimpi, jabarkan hingga tahap atur eksekusi. Ini salah satu hal capaian yang dilakukan dari mulai komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah hingga kemudian menyusun hingga eksekusi di kegiatan sudah dilakukan dengan baik. Selanjutnya untuk struktur program ataupun mitra yang nanti akan mendukung, target daripada program ini yaitu dikhususkan untuk seluruh siswa di jenjang kelas 10, kemudian kelas 11, kelas 12 dengan rentang usia sekitar 16 hingga sampai 19 tahun. Kemudian untuk pengaturan program, harapannya nanti di tahun ajaran baru di semester ganjil nanti akan terlaksana dan nanti akan terus dievaluasi tiap minggunya sekali. Adapun mitra utama faktor yang terlibat berdasarkan hasil pemetaan aset di sekolah, yaitu tadi sudah saya sampaikan ada modal manusia atau SDM-nya, kemudian ada modal fisik, ada finansial, secara keseluruhan semuanya berkolaborasi dan harapannya nanti mulai dari tahap awal terbentuk program nanti siswa bisa menjalankan kegiatan dengan baik. Untuk kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, ini salah satu pendukung kaitan dengan program ini, yaitu sekolah memiliki berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dengan aset
tentunya kekuatan yang baik ini ada di sekolah maupun di sekitaran sekolah yang nantinya harapannya bisa mendukung program Cak Gemes ini. Dan yang memang terkadang perlu kita lakukan adalah program itu harus dievaluasi. Dan tahapan rencana evaluasi itu bagaimana? Tentunya yang pertama adalah senantiasa selalu bersosialisasi dan berdiskusi dengan semua pihak yang terkait yang tadi sudah saya sampaikan, ada siswa, ada kemudian guru IT dan sebagainya, utamanya dengan pimpinan, karena ini salah satu yang menjadi penyokong suksesnya program ini. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi, koordinasi, dan berkolaborasi dengan sekolah lain. Harapannya apa? Kita mencoba kolaborasi tidak hanya pada tataran satu tempat, tapi dengan sekolah lainnya harapannya itu bisa munculkan sebuah ide-ide kreatif yang lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mempertajam, memperbaiki konten yang lebih menarik lagi, kemudian lebih inovatif lagi, dan kemudian bisa diterima di banyak orang. Dan akhirnya yang terakhir adalah bisa bernilai jual tinggi nanti. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang menjadi tantangan dalam menjalankan program ini ada beberapa hal. Nanti mohon masukan ke panjenengan semuanya. Ini salah satu tantangan yang saya hadapi. Kiranya nanti ada solusi dari panjenengan untuk program yang saya canangkan. Yang pertama tantangan adalah sarana prasarana dan dana. Tentunya pendekatan basis aset dan kekuatan ini harus dicari sedetail mungkin untuk apa? Tantangan ini bisa nanti diminimalkan dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Bagaimana menggali kreativitas murid yang terpendam di dirinya agar nanti bisa timbul dan dia bisa memunculkan suatu hal ide-ide kreatif hingga kemudian kontennya nanti bisa diterima di khalayak banyak orang. Kemudian terakhir kerjasama, yaitu meningkatkan semangat dan kerjasama dalam melaksanakan program ini. Ini salah satu membangun kolaborasi antar siswa, kemudian antar warga setempat yang terkait dengan kegiatan ini itu perlu ditingkatkan, dan ini kadang perlu kerja keras untuk bisa membangunnya. Lalu itu saya mohon ke panjenengan semuanya, ini pemaparan dari saya, ada tantangan, ada rencana evaluasi yang sudah saya tanamkan. Saya ingin masukan dari panjenengan kiranya apa yang memang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahkan atau perlu dikurangi dari apa yang saya sampaikan tadi. Monggo Bapak bisa lihat kiranya ada yang perlu di benar terus di ini Pak Didi, tadi dijabarkan tentang ada rencana evaluasi. Di situ seyogianya ditambahkan kapan rencana evaluasi tersebut akan dilaksanakan. Apakah itu bisa 1 bulan sekali, ataupun 1 semester, ataupun 1 tahun. Terus siapa yang mengevaluasi dari kegiatan tersebut? Itu kan harus juga dicanangkan dalam suatu program. bisa. Oke. Terus lagi tadi yang tantangan yang berupa finansial Pak Didi, gitu. Finansial dalam suatu program itu kan sudah di RKTS itu sudah dijabarkan bahwa program-program tersebut itu sudah dari mana. Kalau memang itu sudah menjadi program sekolah, berarti sudah harus direncanakan dari awal untuk suatu kegiatan sehingga nanti pada saat program berjalan tidak terjadi dilakukan di masalah finansial seperti itu. Jadi perlu juga dicanangkan dari mana dana tersebut didapatkan. Terima kasih Pak Didi. Ya, terima kasih Bu Nur atas masukannya. Tentunya nanti rencana evaluasi akan saya coba tambahkan biar lebih detail ya, kaitan dengan kapan akan dilaksanakan rencananya, evaluasinya, kemudian siapa yang terlibat dalam melaksanakan rencana evaluasi itu nanti akan saya tambahkan. Kemudian untuk yang tadi masukan kaitannya dengan tantangan di mana sarana prasarana harus sudah terencana sejak awal, tentunya sudah dianggarkan di rencana sekolah di RKS ini. Ya, terima kasih Bu Nur. Yang lainnya ada toh? Untuk terkait anak-anak membuat pemikiran pernah nggak terbayang panjenengan untuk memotivasi mereka mengadakan sebuah perlombaan di bawah naungan Cak Gemes tadi. Jadi mereka tertantang untuk membuat ide-ide kreatif yang nantinya saya pemenangnya gitu. Jadi ada motivasi yang arahnya mendongkrak semangat mereka untuk membuat konten-konten kreatif sesuai yang kita harapkan. Itu saja Pak Didi, terima kasih. Terima kasih Bu. Siti Rokaya kaitan dengan apa ini? Menimbulkan semangatnya dia untuk mendorong kaitan dengan motivasi mereka untuk membuat sebuah konten. Tentunya salah satunya sudah saya sampaikan tadi di mana? Di tujuan tadi, di mana nanti jika kontennya itu bagus dan nanti bisa terupload di dunia sosial, di media sosial dan nanti bisa diterima, maka nanti dengan sendirinya dia akan mendapatkan finansial dari apa yang
dia lakukan. Harapan nanti mungkin kalau secara intern kita juga bisa nanti memotivasi jika nanti konten yang dibuat itu kita perlombakan, ya nanti mendorong motivasi yang dilakukan. Yes, ya. Terima kasih Bapak sekalian masukan yang telah diberikan. Semoga apa yang tadi sudah dipaparkan dan panjenengan sudah perbaiki nanti bisa mensukseskan program dari yang sudah saya angkat. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, teman-teman, saya perkenalkan nama saya Budi, akan menyampaikan program yang akan saya laksanakan di lembaga saya. Namanya adalah Pro Beca. Pro Beca merupakan suatu program yang saya terapkan di lembaga kami karena mengingat akan kondisi murid yang ada di lembaga kami. Adapun Pro Beca merupakan program bengkel baca kreatif. Latar belakang yang melatari kenapa saya membuat program tersebut yaitu karena merujuk pada kemampuan baca murid. Yang kedua, rendahnya murid minat baca murid. Yang ketiga, rendahnya kemampuan murid dalam bercerita. Tujuan program yang pertama yaitu murid mampu membaca dengan baik dan benar. Yang kedua, murid mampu bercerita menggunakan kalimat yang sederhana untuk yang kelas rendah. Sedangkan tujuan berikutnya yaitu murid mampu bercerita dengan menggunakan kalimat yang lebih kompleks. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Adapun capaian langkah dan hasil yang diharapkan yaitu menumbuhkan minat baca pada murid dengan membaca yang baik dan benar. Dari keterlaksanaan kegiatan tersebut menumbuhkan kemampuan pada murid dalam bercerita dengan menggunakan kalimat sederhana maupun kalimat yang lebih kompleks. Struktur program dan mitra. Adapun struktur program dan mitra yaitu kita melakukan istilahnya kepala sekolah sebagai penanggung jawab program, terus guru sebagai pelaksana program dan murid tentunya sebagai objek dari kegiatan tersebut. Dan juga kita melibatkan wali murid karena wali murid sebagai mitra dari lembaga. Karena harapan kami dengan melaksanakan program tersebut tidak hanya terputus pada waktu kegiatan di lembaga saja, tetapi ada keterkaitan ketika saat murid berada di rumah. Pernyataan yang dimiliki oleh kelas atau sekolah dalam menumbuhkan minat belajar baca pada murid dapat memanfaatkan pengelolaan aset yang ada dalam sekolah, tentunya dengan kita melakukan pengelolaan aset, dengan kita melihat potensi-potensi atau aset-aset yang terdapat pada lembaga kita. Rencana dan evaluasi. Adapun rencana dan evaluasi, yang pertama melaksanakan diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, menyusun jadwal pelaksanaan dengan rutin, melakukan kegiatan refleksi setiap akhir bulan dari keterlaksanaan program. Jadi setiap akhir bulan kita melakukan refleksi bersama dengan tujuan sampai mana siswa-siswa itu sudah melaksanakan kegiatan belajar baca yang apakah sudah sampai ke tahapan yang akhir yang kita tuju atau belum. Yang berikutnya yaitu kemungkinan tantangan. Tantangan yang kami hadapi yaitu karena letak geografis dari lembaga kami yang ada di dataran
tinggi. Yang jelas karena saya ada di dataran yang tinggi, itu murid yang tidak antusias dalam belajar membaca. Banyak murid yang suka dengan bermain, bahkan dari anak-anak itu lebih mengutamakan tentang keterampilan bermain. Terus yang kedua yaitu pelaksanaan program yang belum konsisten. Berikutnya ada beberapa kegiatan yang lebih diminati murid, yaitu seperti yang saya sebutkan dari awal. Murid di sana itu lebih suka untuk melakukan kegiatan mengikuti kesenian jaranan, terutama soal badut, topeng itu. Itu kalau ya bujang ganong, istilahnya namanya bujang ganong. Anak di sana usia masih kelas 1 itu melakukan gerakan meroda atau salto itu sudah pandai semua, bahkan tanpa menggunakan kedua tangannya, hanya satu tangan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan program kami. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.